Pastinya Anda sudah tahu dong, ini adalah kelinci. Lucu bukan? Ternyata kelinci ini bukan hanya lucu, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa besar. Seperti apa sih keuntungan yang bisa didapatkan dari beternak kelinci? Berikut liputannya. Saya tidak pernah berpikir bila beternak kelinci ternyata menyimpan potensi bisnis luar biasa. Namun kali ini saya harus berkata, kelinci bukan hewan peliharaan biasa. Sebab bagian mana yang tidak bernilai fulus dari satu ekor kelinci? Dagingnya kini laris diburu pembeli. Kotorannya juga banyak dicari petani. Urinnya bisa diracik menjadi pupuk cair berkhasiat tinggi. Lalu, masih ada bulu dan kulit kelinci yang dihargai $11 Amerika Serikat per lembarnya. Ibu Nuning, ya saya Nana dari Jendela Usaha TV One. Apa kabar Bu? Baik, baik. Iya, wah Bu tadi saya di depan udah ketemu sama kelinci. Saya pegang kelinci. Kelinci apa sih itu Bu? Fusilop. Fusilop. Kayaknya di sini banyak. Ada juga tadi. Ada. Oh ya. Kayaknya di sini banyak banget jenis kelinci. Saya mau bertanya-tanya gimana sih Bu berbisnis ternak kelinci? Karena nggak cuma kelinci ya Bu ya, ada kelinci potong juga ya. Bu, sekarang kalau kita berbicara mengenai pembibitan, awalnya sendiri kalau untuk kelinci-kelinci hias ini bagaimana Ibu ngambil bibitnya gitu? Kebetulan saya ini ngambilnya untuk ke breeder ya, tapi breeder yang memang pilihan ya. Jadi terus akhirnya dari breeder itu kita pilih mana yang betul-betul ini bibit yang benar bagus, kita langsung kembangkan di sini, kita ternakan. Nah, seperti ini akhirnya jadinya. Apa sih Bu syaratnya untuk ngambil bibit-bibitnya itu Bu? Kalau untuk syarat ngambil bibit, kita kebetulan yang memang yang betul-betul sehat, terus betul-betul kondisi badan ya, proporsional lah gitu. Ada berat tertentu maksudnya atau umur mungkin berapa bulan atau beratnya harus berapa gitu Bu? Kebetulan saya ngambil untuk dari breeder ini semuanya yang sudah indukan. Oh. Jadi memang sudah siap untuk, malah ada yang sudah hamil gitu, siap untuk. Memilih bibit kelinci yang baik, rupanya ada trik khususnya loh. Tidak boleh asal comot. Pertama, pergerakannya harus lincah, aktif, nafsu makannya tinggi, dan memiliki posisi tubuh seimbang. Kedua, matanya bulat bercahaya, selaput matanya bersih, pandangannya tajam dan cerah. Ketiga, khusus induk betina harus memiliki cukup bulu untuk membuat sarang anak, serta pinggang yang lebar dan jumlah puting susu paling sedikit 8 buah. Iya, itu tadi tayangan tentang kelinci dan saat ini di depan saya sudah ada jenis kelinci yang luar biasa. Ada yang punya ternyata. Mbak Nuni apa kabar? Baik, sehat. Agak deket ke sini Mbak Nuni. Ya. Ini jenis kelincinya apa nih Mbak? Yang ada di depan kita nih. Yang ini namanya Nederland Draw. Nederland Draw. Wah, Nederland berarti jauh-jauh dari luar negeri. Apakah ini produksi Indonesia? Yang ini memang untuk indukan pertamanya memang dari luar. Agak dari luar. Ya. Mbak Nuni agak deket ke saya ke sini Mbak. Kalau misalnya Mbak bisa cerita sedikit, beternak kelinci itu sebenarnya sulit nggak sih Mbak? Terutama untuk yang baru seperti saya gitu Mbak. Sebenarnya nggak juga, asal rajin untuk membersihkan kandangnya, terus pemberian pakannya juga yang sesuai dengan gizi yang seimbang, itu pasti dia akan sehat terus. Nah, kalau misalnya mereka yang baru-baru itu idealnya langsung beternak kelinci atau jadi pehobi aja deh dulu? Untuk yang baru itu biasanya paling beli yang sekiranya yang nggak usah yang terlalu mahal, yang biasa dulu. Kira-kira bisa nggak ngerawat sampai dia jadi indukan gitu, beli yang anakan aja dulu. Oh, yang anakan dulu. Yeah, nah, kalau Mbak Nuning sendiri dulu mulai terjun ke dunia kelinci ini gara-gara apa sih Mbak? Dikasih tahu teman atau Mbak Nuning sendiri melihat potensi untuk membuka peluang usaha beternak kelinci saat ini memang sangat-sangat menjanjikan seperti itu? Justru itu yang kita, ini semuanya berkah ya. Kalau dilihat dari saya yang sebelumnya kerja, terus tiba-tiba dengan pensiun dini nggak kerja gitu. Kebetulan dulu waktu kecil suka. Oh. Waktu kecil suka, terus di rumah kenangan masa kecil ya. Jadi waktu kecil karena suka, terus akhirnya saya coba dengan isi waktu itu dengan pelihara kelinci. Tapi belum terbayang untuk usaha apa, belum. Jadi dari pelihara kelinci itu, terus akhirnya semakin banyak. Saya coba kan di teras samping gitu, semakin banyak saya juga bingung mau diapain ini kelinci.
kebetulan ada lahan di puncak itu, terus kita pindahkan di sana sebagian saja, hanya 8 ekor, sekitar 2-3 hari ada yang datang, bahwa dia menyampaikan, Ibu sanggup nggak kalau 100 ekor setiap bulan? Saya ceritakan ke suami, ternyata kelinci ini bisa dijadikan peluang. Dari situ kita berawal. Ternyata dapat rezeki nomplok. Buat Anda pemirsa, untuk awal, kalau cuma untuk pehobi ya, paling nggak sekitar 2 ekor aja. 2 Tapi ekor. untuk beternak sebaiknya kira-kira 12, karena yang 2 pejantan dengan 10 betina. nah biasanya Mbak Nuni merekomendasikan nggak sih kepada pelanggan yang baru-baru? Nah, ini kayaknya nih Mbak Yeni nih atau Mbak Ibu yang ini baru sekali datang ke sini begitu. Sebaiknya Ibu beli yang ini saja dulu karena lebih mudah perawatannya. Atau Mbak Nuni langsung memberikan yang terbaiknya begitu? Mereka biasanya milih, Mbak saya suka yang ini. Bagaimana? Oke, kita ikutin. Terus kalau saya mau ini banyak, coba dulu yang itu. Coba dirawat, terus akhirnya nanti setelah bisa dia akan beli lagi. Oke, jadi Mbak Nuni selalu memberikan konsultasi. Iya. Kalau dulu sih saya ingetnya kelinci itu makannya kangkung sama wortel. Iya, betul. Ideal nggak sih Mbak kalau saat ini, apalagi dilihat nih jenisnya agak sedikit istimewa begitu? Sebenarnya memang pada dasarnya dia kan makannya sayuran, tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi dengan gizi yang seimbang, itu kan mungkin lebih bagus. Nah itu dari sayur-sayuran dan dari biji-bijian gitu sama konsentrat, itu kita semua jadikan satu, kita oven. Jadi kondisi matang yang kita berikan. Nah, kalau saya lihat di sini nih ya, di sini makanannya pelet pemirsa. Ini kalau di sini nih. Iya, pelet. Nah, Mbak Nuni nggak bawa ya makan? Iya, ini ini dia. Bukan bermaksud promosi, tapi Mbak Nuni meracik sendiri. Ini kenapa akhirnya Mbak Nuni udah deh saya racik sendiri makanannya? Itu karena banyak peminat juga, pembeli juga, akhirnya kenapa nggak kita jadikan peluang juga? Ini akhirnya kita jual juga. Terdiri gitu. dari apa aja nih racikannya? Ini dari ada wortel, kacang hijau, terus jagung, ampas tahu gitu. Sudah sama sayur-sayuran yang limbah sayuran sebenarnya. Limbah organik? Iya, limbah organik sama limbah yang sayuran dari masyarakat petani yang sekitar situ. Kita peroleh. Sudah dibuktikan kepada kelinci-kelinci milik Mbak Nuni dan mereka suka? Sudah, iya. Dan ini kita hampir setiap bulan bisa 200 box keluar. Luar biasa. Suka dukanya apa saja sih Mbak? Kalau dibilang suka duka karena kita ngejalaninnya pokoknya asal kita niat serius, mungkin rasa duka dan itunya mungkin rasa-rasanya gitu. Tidak sempat mengalami aduh tiba-tiba kelincinya mati atau pakannya susah atau lokasinya ternyata terbatas begitu? Pertama karena kita memang produksi ini sendiri ya. Untuk yang ini yang saya cerita untuk yang kita jalanin ya. Jadi ini kita pakan produksi sendiri, lahan juga kebetulan ada. Terus apa namanya dari masyarakat sekitar situ juga kita kan didukung juga. Jadi ya itu dia. Jadi kita saling membantu. Iya. Ini apa nih? Ini ya? Wanita atau pria? Jantan atau betina? Ini artinya Mbak? Ini jantan. Oh, jantan seperti ini Pak Firdaus. Kalau yang betina tidak ada ya Pak ya, Mbak ya? Oke. Anak kan memang belum terlihat begitu. Sebenarnya di usia kalau mungkin yang udah terbiasa sih usia 2 minggu atau 3 minggu gitu udah bisa terlihat. Tapi kalau misalnya ini ya setelah 1,5 bulan itu bisa. Oke. Idealnya untuk kelinci lebih baik kita membeli yang jantan atau betina Mbak? Dua-duanya ya. Kalau misalnya pehobi, nah tergantung kalau pehobi biasanya mungkin ada yang suka betina aja atau pejantan aja. Tapi kalau memang untuk nantinya untuk beternak ya paling enggak jantan betina dua-duanya. Yang saya lakukan itu memang saya belikan udah langsung indukan karena saya maunya nggak mau nunggu yang lama-lama. Jadi kalau udah indukan biasanya ada yang cepat bunting gitu kan. Kita nunggunya hanya 1 bulan aja karena ini kelahirannya kan hanya 1 bulan aja. 1 bulan saja. Biasanya pertanyaan pemula itu apa sih Mbak yang sering sekali ditanyakan dari mereka? Biasanya kok bisa hidup sampai sebegitu? Biasanya mereka kan pelihara hanya mungkin berapa hari atau berapa bulan aja itu pasti mati. Iya gitu. Nah Mbak Nuni punya rahasianya? Itu biasanya dari kandang yang mungkin kurang dibersihkan, dari pakan yang diberikan, jadi kebersihan serta akhirnya kalau kandang kurang bersih atau pakan yang kurang seimbang itu biasanya akan cenderung untuk sakitnya lebih. Alamatnya di mana sih Mbak? Alamatnya itu di Kafling 67 Cidokom 5, RT 01, RW 08, Desa Kopo, Cisarua, Bogor. Di Cisarua, namanya apa Mbak peternakannya?
UR2FAM, UR2FAM, rabbit. UR2FAM. Ya. Dia itu untuk masa hamil sama masa untuk menyusui, usahakan jangan sering diganggu. Artinya intensitas kita kurangi. Dibiarkan saja. Kecuali kita mau membersihkan kandang atau memberikan pakan, itu saja. Karena dia ngerasa terganggu, akhirnya dia stres juga ya. Artinya harus diberikan kandang khusus untuk mereka berdua, ataukah digabungkan saja antara anak dengan indukan? Tetap digabung juga, tetap. Oke. Gitu. Iya, cuman memang kalau sering dilihat-lihat atau kan dia stres juga gitu. Ya, jadi merasa keganggu. Jangan gitu. diganggu, Pak. Mbak, kalau dari harganya bisa, kalau Mbak jual di tempat Mbak itu dari termurah sampai termahal berapa sih Mbak ternakan-ternakan kelinci ini, Mbak? Kita untuk anakan itu kisaran untuk anakan sampai ke indukan semuanya ya. Itu kisaran harga terendahnya 50.000 sampai ke kisaran 2,5 juta. 50.000 sampai 2,5 juta. Ya. Itu berdasarkan kemampuan si pembeli, atau ada nggak sih pembeli yang bilang yang terbaik dan termahal gitu? Ada nggak sih Mbak yang minta untuk jenis kelinci secara khusus? Ada juga, gitu? ada juga. Itu mendatangkan langsung atau akhirnya Mbak ternak sendiri lagi untuk jenis itu? Iya, memang kebetulan kita ada. Ada semua? Ada. Oh. Kita di peternakan itu ada kurang lebih 11 jenis. Jadi untuk yang pedaging sama untuk yang hias. Ya, Mbak Nuning tuh lebih banyak menjual yang untuk penghobi, yang untuk dikoleksi, atau untuk beternak yang kemudian dikonsumsi, Mbak? Berapa persentasenya tuh? Kalau itu sih kita mungkin seimbang ya, hampir rata sama lah gitu. Karena kita juga selain memang untuk ngelayanin yang ada sekitar situ, untuk dia jual lagi ada untuk restoran juga ada. Sama tamu untuk pehobi yang biasa untuk ngunjungin gitu ada. Sebenarnya awalnya tuh Mbak Nuning lebih memilih untuk menjual kolektor atau langsung ke konsumsinya, Mbak, waktu awal-awal mulai usaha ini? Justru pokoknya silahkan datang gitu aja. Jadi entah itu kolektor, entah itu ya pokoknya untuk pehobi atau mungkin ya untuk konsumsi. Betul. Menjual ya. Iya, pokoknya kita berusaha untuk apa yang dia minta ya udah kita coba untuk luar bisa biasa berikan. Berarti gitu. suplainya banyak tadi. Pakan dan minuman yang tempat minum ini, Mbak, ini dijual atau Mbak bikin sendiri atau bagaimana? Kalau pakan ini dulu, kita pakan ya. Kalau pakan memang idealnya sehari itu 2 kali. Kalau kita ini dengan pelet ini kita cukup paling tidak 500 gram aja. 500 gram, 50 gram sehari. 50 gram sehari. Ya, Sudah gitu. ideal 2 kali sehari. Tidak boleh ditambah lagi. Bisa kalau dia lagi menyusui atau memang dia lagi bunting juga, itu kita bisa berikan lebih. Tapi untuk yang biasa-biasa saja 2 kali sehari cukup? Iya, cukup. Dan jenis makanannya ini ya, pelet ya? Iya, betul. Kalau ada yang bandel ngasih makanan sendiri kayak sayur-sayuran atau mungkin roti seperti itu, ideal nggak sih Mbak untuk kelinci-kelinci ini? Kelinci itu kalau namanya dikasih sayuran pasti akan dia makan, pasti. Tapi cuman memang harus dilayukan dulu untuk sayuran. Ya, cuma alangkah baiknya kalau memang ini ada promosi sedikit dalam arti kalau kita pakan yang kita produksi ini dia kotoran dia nggak terlalu bau. Ini gitu. racikan Mbak Nuning sendiri ya? Iya, betul. Oke, Mbak, ini tadi katanya ada yang naksir sama tempat minumnya, Mbak. Ini beli atau Mbak Nuning kreasi sendiri? Tempat minum itu kita jual juga, tapi kalau mau beli di pet shop pun banyak ada. Itu yang biasanya untuk kucing, anjing atau mungkin hamster ya. Iya, sama. Lebih baik ada yang kecil, sedang, ada yang besar juga ada. Mbak Nuning ini sudah habis nih waktunya. Tips and trick buat mereka yang baru mulai beternak kelinci, apa sih yang harus diperhatikan? Yang harus pakan, diperhatikan, kandang, kebersihan. Betul. Kebersihan kandang, terus pakan yang ideal juga, yang asupannya gizinya seimbang, terus serius juga, jangan setengah-setengah, itu aja ngejalaninnya. Ini ada buku yang Mbak Nuning tulis sendiri ya Mbak Nuning ya? Ya, betul. Ini bisa dijelaskan isi dari buku ini apa aja Mbak? Dan bisa kita dapatkan apa saja kalau misalnya kita membaca buku ini? Ini tentang bagaimana merawat kelinci itu. Jadi memang judulnya Agar Kelinci Hias Tampil Menawan. Itu sudah ada di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Ini edisi pertama, nanti edisi kedua juga ada lagi. Oke. Ini ada VCD-nya juga, jadi kalau kurang lengkap untuk bacanya, kita ada VCD-nya. Wah, juga lengkap. Ya, nomor telepon Mbak, kalau misalnya ada yang langsung menelpon Mbak Nuning setelah kita siaran ini. Oke, nomor telepon ke 0816 1411 434. Oke, ya, semoga tadi sudah dicatat, dan informasi tadi mengakhiri acara Jendela Usaha kita untuk hari ini.